إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين المسلمين رحمكم الله جميعا. Pembahasan kita sekarang adalah tentang an-nar, neraka. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia sepeninggalnya nanti akan diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Pilihan pertama, pilihan ke surga. Atau pilihan yang kedua adalah neraka. Dua tempat inilah yang akan kita oleh manusia memilih. Di antara kita ada yang ke surga, di antara kita ada yang ke neraka. Bahkan Nabi kalau seandainya kita sampai ke sana, kita akan sebutkan di hadis Rasulullah yang menyebutkan mayoritas manusia adalah ahli-nar. Mayoritas manusia adalah ahli-nar. Yang menyebutkan pada setiap bilangan 100 manusia, 99 sebagai penduduk neraka, 1 yang akan surga pada setiap 100 orang. Ini menunjukkan kalau seandainya ditanya kita mau ke surga atau neraka apa? Jawabannya surga. Normal kok. Kalau jawabannya ke neraka, jadi bukan normal. Nah, namun betul-betulkah kita ingin ke surga? Karena banyak di antara kita antara lisan dengan perbuatan itu berbeda. Lisannya kepengen ke surga, amalan perbuatannya menunjukkan kepengen ke neraka. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali siapa yang enggan. Ini berita dari Rasulullah bahwa umatnya beliau akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengagetkan para sahabatnya dengan berita ini. Apa benar ada yang enggan masuk surga? Apa benar ada orang yang tidak mau untuk masuk ke dalam al-jannah yang begitu nikmat, yang begitu indah? Apa? Ya. Spontan sahabat bertanya kepada beliau, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah? Siapa orangnya? Apa betul ada? Kalau ditanya semua jawabannya masuk surga. Iya benar? Mau surga apa? Surga dia berapa kilana? Mau surga neraka? Pasti jawabannya surga. Akhirnya maka beliau memberitahukan kepada kita, ternyata
orang yang mengatakan mau ke surga secara lisan belum tentu secara praktek dia mau ke dalam surga. Beliau menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Beliau memberitahukan sebuah kaidah, barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan, dialah yang tidak mau untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang mengatakan, sekarang kita lihat diri kita. Lisan kita mengatakan ingin surga, namun perbuatan kita kenapa lebih banyak kemaksiatannya daripada ketaatannya? Ini dia. Surga yang begitu indah tadi, tanah yang luas tadi, emas berlian, pohon semuanya emas, semua yang dimaukan ada, istri-istri bidadari, itu kalau seadanya pun bayar, pinter kok. Nah pun bayar untukku pinter kok. Hotel yang mahal itu ada yang semalam 5 juta, ada yang semalam 25 juta. Semuanya 1 juta duit lebih. Itu pun masih hanya sekedar hotel dunia yang hanya sekedar fasilitas kamar dan ada air. Yang kelasnya masih kecil, harganya gitu. Nah bagaimana dengan surga yang nikmatnya berlipat ganda, serba enak, tanpa sakit lagi, dijamin sehat terus. Harganya kita. Kepengen bulat, betul Pak? Kepengen bulat, betul? Caranya bukan dengan uang, cara busuk. Caranya adalah dengan mentaati Rasulullah saja. Cukup dengan itu tadi. Hadis ini sebagai dalil untuk masuk dalam surga cukup dengan menjalankan man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, dialah yang akan masuk dalam al-jannah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ajaran-ajaran dia, dalam keyakinan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, budi pekerti, tindak tanduk, dan semua aspek kehidupan kita contohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara dalam ajaran. Nah sekarang kita ini bagaimana kalau melihat kondisi kita, ibadah bisa dihitung dengan tangan, namun dosanya setiap saat, mata berbuat dosa, telinga berbuat dosa, hati kepengennya kepada dosa, pelanggaran terhadap perintah, pelanggaran terhadap larangan. Mari kita camkan, benarkah kita ini orang yang iman dalam surga atau baru hanya sekedar lisannya saja? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, neraka disiapkan oleh Allah untuk manusia dan bangsa jin serta makhluk-makhluk yang disembah oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." Dan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya, tempatnya itu neraka adalah untuk membakar manusia. Ada manusia. Manusia itu sinten bawa.
Mantik kan? Ya kita ini. Jangan kita membaca ayat ini berpikiran orang lain. Manusia fokus dengan Allah. Jadi kenapa gitu? Kadang kita terlepas di situ. Baca ayat tentang neraka, pikirannya orang lain tak sudah neraka. Kita berdua, aku sudah terluka berfokus. Artinya kaum muslimin yang katakan disebutkan oleh para ulama, manusia semuanya tanpa terkecuali terancam dengan ayat ini dan mengancam Nabi kita serta para Rasul sebelum dia. Lain asyraqta laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika dan asyraqta la yahbatan 'amal wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada Rasul sebelummu sebuah ancaman. Jikalau kamu berbuat syirik, sungguh-sungguh akan hapus semua amalanmu. Dan sungguh-sungguh kamu akan menjadi orang yang rugi. Nabi kita tidak terancam jikalau melakukan apa? Kesyirikan. Apalagi kita. Bisa dipahami hadirin. Sehingga marilah kita berusaha sekuat mungkin guna menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan itu hukumnya wajib. Anfusakum wa ahlikum. Nah, wajib hukumnya. Jagalah diri kalian dari neraka dan keluarga kalian. Wajib. Bukan hanya sunnah. Wajib. Kita ada setiap hari mandi menjaga apa? Agar diri kita jangan sakit. Setiap hari kita berhias, menjaga kulit, menjaga ini, menjaga itu supaya jangan salah, supaya jangan ini, jangan itu. Nah, neraka itu tempat yang sangat panas. Tentunya kita pun berusaha untuk melindungi diri kita dari anak. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Semisal surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya telah kami siapkan naron, sebuah api yang neraka, lil-zalimina, bagi orang yang melakukan kezaliman. Telah kami siapkan bagi mereka siksa yang dahsyat dalam neraka. Seperti apakah siksa itu? Allah sebutkan dalam ayat ini. Naran ahata bihim suradiquha. Neraka yang siksanya membelit tubuh manusia. Siksanya tidak pernah lepas dari tubuh manusia. Sehingga manusia dalam neraka tidak pernah istirahat dari namanya siksa. Tidak pernah disiksa kemudian lanjut karena siksa mati. Bukan, siksa terus dan tidak pernah berhenti. Dari ujung kepala sampai kaki terus setiap detik demi detik tidak pernah lepas. Ini neraka. Tidak seperti penjara di dunia. Dipukul, giring-giring dia mandek. Pukul lagi, mandek. Itu di dunia. Di neraka siksanya tidak pernah copot. Tidak pernah lepas. Tidak pernah berhenti. Bahkan siksa neraka itu kaum muslimin jauh berbeda dengan siksa dunia. Kalau orang ketika disiksa di dunia menangis, menjerit, mengaduh, menggeliat kesakitan, diberikan kisahnya, dikurangi kisahnya. Nanti nunggu berapa lama baru bisa. Di akhir disebutkan dalam surat Isra, kullama khabat zidnahum sa'ira.
Setiap penduduk neraka itu khobat. Tahu khobat? Khobat itu orang dipukul dengan sekerat jam dia sakit sekali. Dipukul, dibakar terus sakit itu khobat. Dia bukan hanya menangis, menggeliat kesakitan. Setiap tahunnya mereka menjerit kesakitan. Sidnahum sa'ira, kami bahkan tambah bisanya lagi. Kami tambah bisanya lagi. Menangis tambah lagi. Menjerit tambah. Terus. Tidak pernah berhenti. Sampai disebut oleh ulama ayat yang paling keras terhadap ahli adalah dalam surat An-Naba. Falan nazidahum illa 'adzaba. Kami tidak akan menambah kepada kalian oleh Allah kecuali siksa. Siksa hari ini berbeda dengan besok, lebih dahsyat lagi. Jenisnya, macamnya, banyaknya, panasnya. Ini makna jibna ursa'illah. Ini makna dari kalimat falan nazidahum illa 'adzaba. Tidaklah kami menambahkan kecuali tambah siksa. Ini neraka. Wahai muslimin yang kami lihat. Apakah kemudian kita akan gegabah dengan tempat yang disebut oleh Allah sebagai neraka? Ahlun nar. Mereka memohon kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka. Karena mereka tidak mau, karena mereka tidak mampu untuk memohon itu kepada Allah. Mereka mengatakan kepada para malaikat itu, "Ud'u rabbakum al-yukhafif 'anna yawman min al-'adzab." Wahai malaikat, tolonglah berdoalah engkau kepada Allah agar Allah meringankan siksa bagi kami. Agar Allah mengurangi siksa bagi kami. Sekali saja. Yauman, satu hari minal azab dari siksa Allah. Karena memang tidak pernah mereka istirahat dari siksa. Tidak ada libur, tidak. Setiap hari siksa dan siksa. Ini neraka yang setiap kita diancam dengannya. Kemudian disebutkan di dalam beberapa ayat yang lainnya, siapakah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Kami sebutkan beberapa sifat. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir maknanya mengingkari. Wa kadzabu, dan orang-orang yang tidak percaya di ayatnya dengan ayat-ayat kami, tidak mau tahu tentang firman Allah, tidak mau meyakininya. Peringatan demi peringatan sudah ada, tapi masa bodoh dia, tidak mengindahkan, bahkan mengabaikan ayat Al-Quran, diabaikan peringatan hadis Rasulullah, bahkan diingkari oleh neraka siapa? Orang saya. Umpamanya, maka Allah sebutkan mereka lah ulaika ashabun nar. Mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mari kita menjaga diri kita dari sifat itu, kafir kepada Allah dan mengingkari ayat-ayatnya. Khalidina fiha ahum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalam
neraka. Kita masuk kepada beberapa hadis. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Siapakah yang akan masuk di dalam neraka itu? Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, neraka mengatakan, wa qala innahu yadkhuluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Yang akan masuk ke dalamku, kata neraka, adalah jabbarun, orang-orang yang bersikap congkak dan bersikap kibir, sombong. Mereka orang-orang yang dilemparkan ke dalam an-nar. Sombong itu dengan berbagai macam bentuknya. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis surah Al-Malik. Sombong itu ahlun nar kullu ju'urin jawad mustakbirin. Penduduk neraka itu adalah setiap orang yang sombong. Sombong itu adalah beberapa hal disebutkan Rasulullah. Yang pertama ju'urin jawad mutakabbir. Ju'uri maknanya apa? Wal fadl ghalidul mutakabbir. Sombong dalam bentuk omongan. Ini bahasa Arabnya ju'uri. Sombong. Kalau ngomong itu gede, orang lain itu dihina, cemooh. Atau sombong dalam bentuk menolak kebenaran dengan lisan. Karena memang yang namanya sombong itu maknanya apa? Batrul haq wa sunnah. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong dalam bentuk lisan. Bisa dipahami ya? Kadang ada kan orang yang sombong itu diwujudkan dalam bentuk omongan. Wah, apa itu sunnah? Sunnah teman. Ini sombong. Tapi dalam bentuk lisan. Kemudian jawab ini adalah wal kathirul lahm al-muqal bi masyatihi. Orang yang sombong dalam gerak-gerik. Misalnya kata dia orang yang tinggi besar, gemuk, kekar, dia jalannya congkak. Sombong. Ya, ini sombong dalam wujud gerak, tingkah. Ini namanya sombong. Yang berikutnya adalah mustakbir, orang yang kibir. Kibir ini mencakup seluruh bentuk kesombongan. Harta, kesombongan tahta, kesombongan nasab. Nah, karena dia keturunan darah biru, karena kebanyakan minum spiritus kok. Karena darahnya apa? Biru. Atau karena dia kaya raya, ini masalah mustakbir. Juga sombong karena dia mengatakan dirinya sebagai orang yang cerdas akalnya. Akhirnya kecerdasannya itu justru digunakan mengkritik Allah dan Rasulnya. Ini juga mustakbir. Bisa dipahami hadirin? Ini orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam an-nar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan tentang hadis yang tadi disebutkan jumlah ahlun nar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
awwalu man yud'a yaumal qiyamati Adam. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat adalah Adam. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat. Adam dipanggil. Karena beliau ini adalah bapaknya semua manusia. Ini. Jadi yakini bapak kita semua manusia adalah dari Adam. Jangan ikut-ikutan teori siapa itu? Darwin. Bapak manusia adalah apa? Ketek. Ketek lutung. Jangan mau. Keturunan Adam. Nah, Adam dipanggil pertama kali oleh Allah. Fataqara'alahu dzurriyyatahu. Kemudian Allah memberitahukan kepada Adam anak keturunan. Diperlihatkan oleh Allah, ini loh anak keturunanmu bangsa manusia. Kita aja nggak begitu apa? Bangsa manusia apa bangsa ketek? Nah ketek betul-betul begitu apa? Kita bangsa manusia. Ada di situ. Apa kisah berikutnya? Wa yuqal, maka dikatakan kepada Adam oleh Allah, hada hukum Adam. Allah mengatakan kepada kita semua, ini bapak kalian Adam. Adam melihat manusia, kita pun melihat Adam manusia. Wa yaqul labbaik wa sa'dik. Wa yaqul akhrij bi'sa jahannam min dunya. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, pisahkan, keluarkan dari keturunanmu untuk digiring ke neraka jahanam. Manusia ini di antara manusia kita digiring kemana kita ini kan? Digiring kemana kita ini? Adalah jawabannya perbuatan kita di dunia. Giring semua anak keturunanmu ini, keluarkan dari mereka ini untuk dikirim ke neraka. Maka Adam bertanya, ya Rabbi kam akhruz. Wahai Allah, berapa banyak yang harus aku kirim mereka untuk dilemparkan ke neraka. Bayaqul, maka Allah menyatakan akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Keluarkan pada setiap bilangan mi'ah. Berapa mi'ah itu Allah? 100. Keluarkan pada setiap bilangan 100 manusia. Tis'atan wa tis'in. 99 manusia. Giring mereka ke dalam neraka jahanam. Cuma 1% saja. Jadi, dari hafal ini itu. Kita begini. Ini dia. Untuk dibawa ke surga 99 dilemparkan ke dalam anak. Berarti banyak mana ahli jannah dan ahli neraka. Banyak penduduk neraka. Kata itu mari kita waspada. Bobok naudzubillah min dzalik, kita termasuk dari 99. Betul-betul waspada. Perkaranya genting. Neraka dan surga itu urusannya cepat sekali. Begitu mati sudah langsung dapat nikmat atau dapat siksa. Cuma penghalangnya adalah mati saja. Penghalangnya tinggal. Begitu mati urusannya nikmat kubur atau siksa. Begitu dibangkitkan langsung proses masuk surga atau masuk neraka. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian kami bacakan di sini hadis yang lainnya tentang panasnya neraka. Panasnya neraka.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor 6618. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narum hadhihi allati tuqadu bil Adam juz'un min 70 juz'an min nar jahannam." Apinya kalian wahai Bani Adam, api yang dinyalakan oleh manusia di dunia ini, wahai Bani Adam, itu hanya satu bagian dari 70 kali lipatnya api neraka. Api di dunia ini semisal pembakaran baja. Baja dibakar sampai meleleh. Panas tidak apa-apa ya. Nah, itu berapa derajat? Mungkin 1000 derajat. Nah, bahkan mungkin lebih. Saya pernah berdialog sama salah seorang di pegawai pertanian sama Smith. Mereka kalau membakar minyak itu panasnya ada 1000 derajat lebih. Bahkan bisa kadang-kadang 1800 derajat panas. Barang apapun yang dimasukkan ke situ langsung buru, begitu. Yang tadinya besi baja keras lempar ke situ itu langsung naik jadi debu. Ternyata saking panasnya. Itu api manusia. Sudah sepanas. Nah, neraka itu 70 kali lipatnya. Neraka 70 kali lipatnya. Kata beliau, kulluhunna mithharriha. Yang 70 sampai 70 apa? Ini panas pertama, panasnya api dunia yang paling panas. Panas yang kedua sama dengan itu, gabungkan 2 kali lipat. Yang ketiga panasnya sama dengan itu, 3 kali lipat. Terus 3, 4, 5, 10, 20 sampai 3 dan 70. Itu untuk membakar. Karena itu wajarlah memang firman Allah mengatakan, yakni mau beri makan. Siksa neraka itu mengenai manusia, seharusnya orang itu mati setiap saat. Disiksa ini mati. Mau tidak mau harus mati orang itu. Karena memang panasnya seperti itu. Namun Allahum majid, namun mereka tidak akan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Dan sudah hidup, dikatakan hidup, siksanya seperti itu. Hidup bagaimana? Siapkan untuk minuman al-nar. Allah sebutkan untuk ma'an hamimah. Faqatanahu. Mereka dikasih minuman yang sangat panas. Siapa yang meminum dari air itu, maka perut mereka akan hancur, lebur, tercincang kecil-kecil. Seharusnya mati. Tapi wallahu majid, mereka tidak mati. Apa yang seperti kita akan memasukinya, rela diri kita disiksa di dalamnya, tentunya tidak. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan tawaran. Ini untuk memberitahukan kepada kita betapa berat kita neraka adalah dengan hadis ini. Disebutkan, wa yudhir rajul min ahli an-nar fa yaqul lahu ya ibn adam kayfa wajadta manzilatak. Nanti di yaumul kiamat akan dikeluarkan seorang penduduk neraka dari neraka. Kemudian ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya neraka itu?
Bagaimana tempat tinggalnya? Maka orang itu mengatakan, ya Rabbi syarmanjib. Wahai Allah, sejelek-jelek tempat neraka. Tidak ada nikmatnya sama sekali. Adanya siksa. Dan tidak pernah lepas itu. Maka Allah akan memberitahukan kepada kita melalui hadis ini sebuah tawaran dari Allah bagi mereka-mereka yang masuk neraka. Apa tawarannya? Atastadi minhu bi tulail ardi jahadan. Maukah kamu melihat aku untuk membater, mengganti siksa neraka yang kamu rasakan itu dengan kamu datangkan emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi. Kira-kira cari di mana? Mustahil tidak? Mustahil. Cari di mana? Emas sebesar bumi, seberat bumi. Namun hamba ini yang disiksa dalam neraka, begitu mendapatkan transaksi ini, tawaran dari Allah tastadibinhu bitulail al-jahaban, maukah kamu mengganti siksaku ini dengan mendatangkan emas sebesar bumi? Hamba ini tidak berpikir panjang, langsung mengiyakan. Disebutkan, wayaqul ay rabbi na'am, iya ya Allah, apakah datangkan emas sebesar bumi? Yang penting aku selamat dari siksa. Ternyata orang ini mana emasnya? Tidak akan mungkin ada. Itu hanya spontanitas hidup nama. Sebesar apapun cari emas sebesar bumi, akan aku cari demi selamat dari api neraka. Padahal untuk selamat dari api neraka cukup mentaati siapa? Rasulullah SAW. Selamat kamu dari neraka. Masuk dalam syurga. Tidak perlu cari emas sebesar bumi, karena itu memang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka Allah menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Tidak mungkin kamu bisa mendatangkan emas. Padahal kita akan dari kawaikan. Sungguh dulu ketika di dunia aku telah memberikan kepadamu sesuatu yang lebih ringan, lebih mudah daripada mendatangkan emas sebesar bumi. Namun kamu menolak, yaitu beribadah kepada Allah semata tanpa melakukan kesyirikan. Dalam kata lain mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya tentang dalamnya api neraka. Tinggal 5 menit Bapak. Jam 1 kita selesai. Insyaallah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, law anna hajaran mithla sabi khalifah ulqiya ala sabi jahannam hawa fi sab'ina kharifan la yadruquha. Rasul katakan, kalau seandainya ada batu sebesar dan seberat 7 ekor sapi yang sedang bunting dilemparkan ke dalam neraka jahanam, babinya akan melayang terus selama 70 tahun belum nyampe dasarnya. 7 onta bunting. Kalau seandainya tidak ada onta yang kita kakilah. Kira-kiranya itu sama. Sapi si metal. Kalau si metal gimana Pak? Atau limosin atau Brahman Sabu. Bunting itu sekitar bobot 7 kintal lebih berat. 7 kintal, 8 kintal. Kali berapa? 7. Ketemunya berapa? Berapa? 5 ton 66 kintal. 5 ton lah. Waktu 5 ton gedenya sepiro apa? Gede banget.
dilemparkan ke neraka jahanam 70 tahun belum nyampe. Padahal kita kalau lempar batu kecil ke dalam sumur, cepat hilang. Hitungan detik sudah nyampe. Ini sehari belum, 2 hari, seminggu, 2 tahun, 3 tahun, terus 10 tahun, 30 tahun, belum masuk. Sampai 70 tahun belum nyampe. Kayak apa sih lo? Apa dengan latihan pada tebing dan bisa betul? La haula wala quwwata illa billah. Inilah neraka. Yang terakhir adalah tangisan ahli nar. Mereka menangis sampai habis air mata. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusal al-fuqar wa la nar fa yakun hatta taqata dumur thumma yakun ad-dam hatta yasra fi wujhi kahatu la usla fi subul. Sesungguhnya ahli nar akan menangis deras sekali tangisannya sampai habis air mata mereka. Saking derasnya air mata mereka sampai membentuk parit di pipi mereka. Setelah habis air mata mereka, mereka menangis darah. Tidak berhenti keluar darah sampai membentuk sungai-sungai di pipi mereka. Dan airnya deras. Rasul memberitahukan kepada kita, kalau seandainya ditaruh kapal di air itu, kapalnya akan berlayar. Saking beratnya tangisan penduduk di dunia ini, sejak dan apapun siksanya orang manusia cuma tes. Ya boh, kebuka kayak apa? Tes. Tok. Dan bagaimana dengan neraka yang siksanya sangat keras? Hamil kaum muslimin yang kami muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tak lain tujuan kita membahas hal ini adalah supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena tak melihat kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman 'amila khairan yushik, siapa yang mengamalkan kebaikan maka dia akan menanam atau memanen kebaikan. Man 'amila amalan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang hasanah, kana hasanah fa hasan, jika itu adalah amalan yang baik maka akan dipula pahalanya. Namun jika amalan itu jelek, fasyarrun, maka itu pun akan jelek pula. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, Ramadan momen kita untuk beribadah. Bukan berarti di luar Ramadan juga tidak. Namun lebih baik. Demikian pula dengan dosa, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang nasuha. Dosa itu Al-Imam Al-Qayyim punya kitab Ad-Da'a wa Dawa. Tebal bukunya, beliau mengungkap bahaya dosa dan tidak ada manfaatnya dosa itu. Ya. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan semangat untuk kita beramal saleh dan menghentikan kita dari berbagai macam perbuatan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tidak bisa kami menjawabnya karena waktunya singkat sudah habis dan akan dilanjutkan lagi taklim di masjid Al-Nabi Qurban. Dan itu dalam bahasa Al-Masjid Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.